Minang suang si malangkongke ngohe-ngohe, yang artinya halo teman-teman dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Ya, gimana? Masih nyari-nyari keberadaan minyak yang semakin langka? Cuy! Kembali lagi bersama aku Dan, yang pastinya di channel Dan Saputra. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang hantu-hantu yang ada di Jepang. Ya, bisa dibilang hantunya ini seram. Iya, seram. Ya pastilah, namanya juga hantu, cok. Kalau dibilang hantunya lucu, bisa dibilang lucu juga. Bingung juga gue gimana cara bilanginnya. Apalagi hantu yang tiba-tiba ngechat orang sampai baper, tiba-tiba menghilang. Aduh, itu ghosting ya, sorry. Crins, blok. Ya udahlah, langsung saja kita ke pembahasannya, karena aku harus pergi ke Jepang juga hari ini untuk mengadakan seminar tentang budidaya bibit jengkol menggunakan sistem tanaman hidroponik. Dan inilah Ghost of Japan. Pertama ada hantu yang bernama Akaname, cok. Nah, Akaname ini merupakan hantu atau siluman legenda rakyat Jepang. Dalam bahasa Jepang adalah penjilat kotoran. Waduh, jorok sekali hantu satu ini ya, cok. Masih mending hantu-hantu yang ada di Indonesia, ya kan? Kalau hantu-hantu Indonesia itu biasanya makan bunga kantil sambil minum kopi hitam. Waduh, nggak lupa juga dengan udutnya sekalian, gudang garam merah. Cuau! Akaname ini bisa diartikan sebagai penjilat merah gitu, cok. Nah, dari arti namanya inilah si Akaname ini memiliki ciri-ciri kulit tubuhnya berwarna merah itu. Si Akaname ini dia nggak menargetkan manusia menjadi mangsanya, cok. Lebih suka makan dia emang katanya. Setipe dengan orang vegetarian lah kalau kita bilang. Jadi dia tuh nggak mau makan daging gitu. Walaupun kebiasaannya yang suka makan itu bukan berarti penampilannya nggak seram, cok. Yang namanya hantu pasti seram lah. Kan nggak mungkin hantu ngambil wujudnya kayak SpongeBob, iya kan? Nggak seram jadinya, cok. Selain memiliki kulit yang berwarna merah, si Akame ini memiliki lidah yang sangat panjang, cok. Nah, dikatakan kalau si Akaname ini akan muncul di rumah orang kalau orang tersebut tidak memperhatikan kebersihan kamar mandinya gitu, cok. Sebenarnya kalau kita lihat-lihat, si Akame ini bisa menguntungkan loh, cok. Gimana nggak untung, coba? Kalian nggak perlu lagi ngeluarin budget untuk menyewa kang septic tank, ya kan? Itu yang pertama. Nah, yang kedua nih, yang paling penting untuk keselamatan dunia. Kalau semua manusia di dunia ini menggunakan si Akame ini sebagai alat alternatif penyedotan septic tank, maka dunia ini bisa terbebas dari yang namanya global warming. Ramah lingkungan dia ini, cok. Di balik keuntungannya tersebut pasti adalah hal negatifnya, yaitu sosoknya yang sangat menyeramkan. Sosoknya seperti singa dengan rambut panjang berantakan, telinganya runcing, matanya merah, giginya semua runcing-runcing, dan lidahnya yang sangat panjang. Nah, sosoknya yang seperti itu membuat semua orang yang melihatnya tuh bakalan lari sambil kayang karena saking takutnya, cok. Yang kedua ada Okaburo atau bisa disebut dengan Okamuro. Nah, hantu yang satu ini bisa dibilang sangat unik, cok. Karena hantu ini merupakan arwah pria bencong yang dulunya pernah hidup, cok. Nah, unik kan? Aku aja pertama kali dengar loh. Hantu ini memiliki penampilan layaknya gadis Komuro, seperti gadis-gadis yang bekerja di rumah bordel gitu katanya, cok. Bisa kita bilang mirip penampilan gadis pengencrit lah, ya kan. Si Okaburo ini berdandan dengan dandanan yang sangat menor gitu, serta menggunakan kimono bermotif daun krisan gitu katanya, cok. Asal-usul hantunya ini gak jelas dari mana, namun ada kisah yang cukup populer di Jepang, cok, bahwa awal mula munculnya si Okaburo ini berasal dari salah satu rumah bordil khusus para pecinta lobang atau para gay. Jadi di situ ada anak laki-laki yang sering ditawarkan kepada pria hidung belang. Nah, si anak laki-laki ini sering memakai kimono layaknya seorang wanita, cok, dan sambil menunggu pelanggannya di depan rumah bordil tersebut, itu katanya. Singkat cerita, meninggallah dia, ya kan. Jadilah hantu yang bergentayangan dan siap menerkam lubang kalian. Cuau. Nah, uniknya di Jepang pada zaman dahulu, para gay yang melakukan aksi prostitusi akan mengenakan kimono motif bunga krisan gitu. Karena zaman dulu tuh bunga krisan dikonotasikan sebagai simbol kaum gay karena bentuknya mirip lubang gitu katanya, cuy.
Jadi semacam kode khusus gitulah bagi mereka yang pencinta lobang itu. Kalau ada orang yang memakai kimono motif daun krisan, udah fix 100% pecinta lobang Di Jepang sendiri, zaman dulunya, kaum-kaum penyuka sesama jenis itu merupakan hal yang sangat tabu itu. Gak tau lah kalau sekarang ya, Cok. Ketiga, yaitu Kasabake, merupakan hantu yang memiliki bentuk seperti payung dengan mata satu, kaki satu, dan memiliki 2 tangan, Cok. Si Kasabake ini juga memiliki lidah yang cukup panjang. Si Kasabake ini sangat populer di kalangan rakyat Jepang zaman dulu sampai sekarang ini juga, Cok. Saking populernya si Kasabake ini, orang-orang di luar negeri pun tahu dengan sosok si Kasabake ini. Namun sayangnya si Kasabake ini tidak memiliki bukti-bukti yang cukup kuat. Cuman sekedar dianggap sebagai cerita rakyat aja yang dibuat-buat, Cok. Bahkan ada juga orang yang menganggap bahwa si Kasabake ini merupakan karakter manga atau komik itu. Namun sebenarnya dalam mitos Jepang, orang-orang Jepang zaman dulu percaya bahwa benda mati gitu yang sudah tua akan berubah menjadi siluman atau memiliki kekuatan spiritual dan biasa disebut dengan suku Mogami gitu katanya, Cok. Hingga kini, si Kasabake ini cuman sering dipakai sebagai penggambaran rumah angker, sering juga dipakai dalam karakter anime, manga atau film gitu. Cukup unik ya kan, Cok, si Kasabake ini. Gimana, apakah ada barang tua di rumah kalian? Hati-hati, Cok, mana tahu barang-barang tua di rumah kalian tuh bisa berubah wujud ya kan, jadi minyak goreng. Cuan, cuan, cuan. Sesuai dari namanya, Kanbari Nyudo merupakan hantu yang sangat mental atau genit, dan biasanya dia muncul pada saat malam tahun baru, Cok. Nah, hantu yang satu ini memiliki kebiasaan ekstrim, yaitu suka mengintip wanita yang berada di toilet, Cok. Si Kanbari Nyudo ini digambarkan mirip dengan pendeta Shinto dengan jubah tebal dan kepala botak, gitu katanya, Cok. Ada salah satu cerita yang paling terkenal tentang asal-usul si Kanbari Nyudo ini, Cok, bahwa hantu ini merupakan dewa toilet dalam mitologi Cina, Cok, yaitu dengan nama Kakuto. Tanda kedatangan si Kanbari Nyudo ini ditandai dengan suara burung kukco. Secara umum, hantu ini disimbolkan sebagai pembawa sial yang bisa membuat wanita yang diintipnya terkena kemalangan. Dan si Kanbari Nyudo ini digambarkan sebagai hantu yang sering mencoba untuk meraba wanita dan menjilati wanita yang sedang menggunakan toilet saat tengah malam gitu katanya, Cok. Di Jepang sendiri, jika kita mendengar suara burung kukco saat berada di toilet, maka akan dianggap sebagai pertanda sial. Dan cara menangkalnya yaitu dengan cara kita harus menggonggong seperti anjing. Au, au, au. Lah, serigala dong. Tapi kalau di Indonesia, gak perlu khawatir, Cok. Cukup tengok mata laki-laki yang ada bintilannya. Nah, itu si Kanbari Nyudo dia itu. Siluman dia itu, Cok. Wow. Canda doang, Cok. Nah, kalau yang ini bisa dibilang seram lah, Cok. Rokurokubi merupakan dulunya wanita biasa yang mendapat kutukan karena melanggar pantangan dalam ajaran Buddha, gitu katanya, Cok. Si Rokurokubi ini terlihat seperti masyarakat pada umumnya. Dia membaur dengan masyarakat lain, bahkan ada yang mempunyai suami. Tapi pada saat tengah malam, lehernya memanjang dan wajahnya berubah menjadi sangat menyeramkan, Cok. Si Rokurokubi ini suka menampakkan diri di hadapan orang yang lagi mabuk atau orang yang sedang tidur. Biasanya suaminya sendiri sih yang dia takuti. Kan goblok ya kan, tiap malam suaminya kena jumpscare terus, Cok. Si Rokurokubi ini juga terkadang suka mengisap darah orang seperti vampir gitu. Menurut mitos di Jepang, hantu ini dapat mengisap kehidupan atau umur seseorang, Cok. Hati-hati kalau kalian mau menikah, Cok. Yang sampai nikah dengan si Rokurokubi ini, tiba-tiba lehernya panjang nanti pas kalian udah menikah kan, kena jumpscare kalian jadinya, Cok. Masih mending kalau lehernya memanjang. Kalau tagihan listrik atau tagihan lain-lainnya yang memanjang, kan susah juga kita jadinya, Cok. Nah, bahkan ketika si Rokurokubi ini beraksi, dia itu nggak sadar dengan dirinya yang sebenarnya, Cok.
saat lehernya memanjang tiap malam hari, dia cuman ngerasain bahwa dia itu sedang bermimpi aneh gitu, Cok. Selesai. Ending yang sangat menjavanesekan. Ya, itulah dia beberapa hantu dari negara Jepang yang bisa dibilang cukup seram dan cukup lawak, ya kan? Aneh-aneh semua kebiasaan hantu-hantu situ emang. Ada yang suka sama lah, ada juga yang suka sama lubang lah. Emang lah emang. Baiklah, cuman segitu dari aku. Aku dan izin pamit. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol merah yang ada tulisan subscribe-nya ya, Cok. Like sama komen-komen lah sekalian ya, Cok, kalau bisa. Sayonara, pantat hitam, pasukan Firaun. Cuau, cuau, cuau. Since the love that you left is all that I get, I want you to know